Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fermentasi wine buah apel dari aplikasi mikrobiologi industri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup F Paralel E dan saya pada Anis Kuria NPM 1903101189 dan saya Yustika Chandra Kania NPM 1903101190. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama ada pengertian mengenai fermentasi, di mana fermentasi merupakan suatu proses yang melibatkan aktivasi mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan atau dikenal dengan proses penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi, serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Adapun prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dilakukan oleh mikroba yang menghasilkan atau mempunyai enzim yang sesuai dengan proses tersebut. Wine merupakan jenis minuman berbahan dasar dari sari buah dengan kandungan gula yang tinggi, di mana dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan mikroba kamir dalam keadaan anaerob. Fermentasi wine sendiri berlangsung selama 7-10 hari. Dalam fermentasi ini, botol dijaga agar tertutup rapat sehingga tidak mudah dimasuki oleh udara. Ya, baik. Berikutnya ada macam-macam atau jenis fermentasi berdasarkan media substratnya. Yang pertama, fermentasi media padat. Fermentasi media padat merupakan fermentasi di mana proses pertumbuhan mikrobanya dilakukan pada media padat, misalnya yaitu pada pembuatan tape ataupun pematangan keju. Adapun yang kedua merupakan fermentasi media cair. Fermentasi media cair merupakan fermentasi di mana proses pertumbuhan mikroba dilakukan pada media cair, misalnya yaitu pada pembuatan wine, pembuatan yogurt, pembuatan nata de coco. Selanjutnya ada jenis fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama ada fermentasi aerob, di mana fermentasi ini prosesnya memerlukan oksigen karena dengan adanya oksigen, maka mikroba dapat mencerna glukosa sehingga menghasilkan air, CO2, dan sejumlah energi. Yang kedua ada fermentasi anaerob, di mana fermentasi ini tidak membutuhkan adanya oksigen karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen. Mikroorganisme yang melakukan fermentasi ini adalah yeast dan beberapa jenis kapang dan bakteri. Berikutnya ada jenis fermentasi berdasarkan sumber mikroorganismenya. Yang pertama ada fermentasi spontan, di mana fermentasi spontan merupakan fermentasi bahan pangan yang dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk steter atau ragi, misalnya yaitu pada pembuatan sayur asin. Yang kedua yaitu fermentasi tidak spontan. Fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk steter atau ragi. Contohnya yaitu pada pembuatan tape, tempe, oncom, wine, dan lain-lain. Selanjutnya ada fase pertumbuhan dari bakteri. Yang pertama ada fase adaptasi. Pada fase ini sel bakteri mulai mengadakan adaptasi karena beberapa enzim mungkin belum disintesis. Untuk yang kedua adalah fase pertumbuhan awal, di mana sel mulai mengadakan pembelahan dengan kecepatan yang masih rendah. Yang ketiga ada fase eksponensial atau fase logaritmik, di mana terjadi pembelahan sel dengan cepat dan konstan atau stabil. Kemudian fase pertumbuhan diperlambat. Di sini terjadi pertambahan populasi sel bakteri yang diperlambat karena nutrien sudah berkurang atau termasuk ketersediaan oksigen. Kemudian yang kelima ada fase pertumbuhan stasioner maksimum.
Pada fase ini jumlah sel tetap, di mana jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Kemudian yang keenam ada fase menuju kematian. Pada fase ini sel bakteri mulai mengalami kematian karena nutrien sudah habis, energi cadangan di dalam sel habis, dan zat-zat toksik semakin banyak. Kemudian yang terakhir ada fase kematian, di mana pada fase ini sel-sel akan mengalami kematian yang dipercepat karena adanya peningkatan zat-zat toksik yang akan meracuni sel-sel bakteri. Baik, berikutnya ada istilah starter. Starter merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium dengan tujuan proses tertentu. Adapun tujuan penambahan starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna, sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasi terhambat. Terdapat reaksi dalam pembuatan wine. Hasil fermentasi terutama tergantung pada jenis bahan pangan atau substrat. Berbagai macam mikroba dan kondisi di sekelilingnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Pertumbuhan selama fermentasi, mikroba yang bersifat fermentatif dapat mengubah karbohidrat dan turunan-turunannya, terutama menjadi alkohol, asam, dan karbon dioksida. Misalnya, fermentasi gula oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan etil alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor fermentasi wine, di mana yang pertama ada faktor waktu. Waktu fermentasi yang biasa dilakukan 3-14 hari. Jika waktunya terlalu cepat, maka Saccharomyces cerevisiae masih dalam masa pertumbuhan, sehingga alkohol yang dihasilkan dalam jumlah sedikit. Dan jika terlalu lama, Saccharomyces cerevisiae akan mati, maka alkohol yang dihasilkan tidak maksimal. Berikutnya yaitu ada faktor derajat keasaman. Derajat keasaman optimum untuk pertumbuhan Khamir yang digunakan pada fermentasi etanol adalah 4-5. Pertumbuhan Khamir akan semakin cepat pada medium pertumbuhan yang semakin asam. Dan yang terakhir ada faktor gula. Gula sangat berpengaruh dalam fermentasi pembuatan wine karena gula merupakan nutrisi bagi mikroba yang ada pada pembuatan fermentasi wine yang berpotensi menjadi substrat. Selanjutnya kita melakukan prosedur percobaan, di mana untuk percobaan fermentasi wine ini, yang pertama kita adalah membuat starter. Pembuatan starter dimulai dengan menumbuk kasar kecambah sebanyak 3 gram, kemudian direbus dengan aquades sebanyak 100 ml selama 30 menit, dan ditambahkan gula sambil terus diaduk. Kemudian kita melakukan penyaringan sehingga didapatkan filtrat yang digunakan sebagai starter. Kemudian kita menyiapkan alat LAV, di mana untuk yang pertama caranya kita menaikkan kaca sampai tanda batas. Kemudian kita menyalakan alat dengan menekan tombol on selama 5 detik. Kita tunggu hingga proses warming up dengan melihat lampu indikasi sampai berwarna hijau yang menandakan bahwa alat LAV sudah aman digunakan. Kemudian kita tekan tombol light untuk menyalakan lampu dan kita lakukan sterilisasi pada work area dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita pindahkan starter ke dalam Erlenmeyer dan kita sterilisasi jarum Omse dengan menggunakan Bunsen. Kemudian kita ambil 3 oz Saccharomyces cerevisiae, lalu kita masukkan ke dalam starter. Kemudian kita tutup Erlenmeyer dan kita lakukan inkubasi selama 24 jam. Setelah inkubasi 24 jam, akan dihasilkan gelembung pada permukaan cairan tersebut. Kemudian yang kedua kita melakukan tahap fermentasi, di mana kita menyiapkan buah apel, kemudian kita cuci dan kita potong. Setelah itu kita haluskan menggunakan blender. Kemudian kita panaskan apel yang telah dihaluskan hingga mendidih, kemudian kita saring untuk mendapatkan filtratnya.
Kemudian sari buah tersebut kita tambahkan gula sebanyak 5% dari total volume sari buah. Kemudian kita pindahkan sari buah tadi ke dalam botol fermentator, kemudian kita tutup. Setelah sari buah dingin, kita campurkan starter yang telah kita buat tadi. Kemudian kita tutup botol menggunakan corong trompet, di mana corong trompet ini berisi air. Kemudian kita tutup juga dengan menggunakan blastisin. Kemudian pada proses fermentasi kita lakukan selama 7 hari, di mana untuk setiap harinya kita berikan gula sebanyak 1 sendok sebagai nutrisi. Setelah 7 hari ini kita saring cairan yang telah dilakukan fermentasi, kemudian kita sterilisasi dengan menggunakan pendingin tegak, yaitu dengan melakukan pemanasan. Setelah dingin, kemudian kita ukur kadar alkoholnya dengan menggunakan alkoholometer. Ya, berikutnya ini ada hasil percobaan dari praktikum kami, yang dimana yang pertama ada pengamatan secara makroskopis, kemudian yang kedua ada pengamatan secara mikroskopis, dan yang terakhir ada pengamatan kadar alkohol. Yang pertama pada pengamatan makroskopis, yakni berupa pengamatan fermentasi wine pada buah apel. Pada hari pertama diperoleh wine dengan bau harum, rasa manis, warna coklat, yang mana di dalamnya tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Pada hari kedua diperoleh wine dengan bau harum, rasanya manis, berwarna coklat, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Pada hari ketiga diperoleh wine dengan bau harum, rasa manis, warna coklat, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Pada hari keempat diperoleh wine berbau harum, rasanya manis, berwarna coklat, ada gelembung, berbusa, dan ada endapan. Dan pada hari kelima diperoleh wine dengan bau harum, rasa manis, warnanya coklat muda, terdapat gelembung, berbusa, dan kemudian ada endapan. Pada hari keenam diperoleh wine dengan bau masam, rasanya manis, berwarna coklat muda, ada gelembung, berbusa, dan ada endapan. Kemudian pada hari yang ketujuh atau hari yang terakhir diperoleh wine dengan bau masam, rasanya manis, berwarna coklat muda, ada gelembung, berbusa, dan ada endapan. Berikutnya ada pengamatan secara makroskopis. Bisa dilihat secara makroskopis fermentasi wine buah apel seperti yang ada di layar ini, di mana tidak berinti sel, kemudian berbentuk kokus, berkoloni, di mana pengambilan bentuk mikroskopis fermentasi wine buah apel ini diperoleh dengan perbesaran objektif sebesar 40 kali dan perbesaran okuler sebesar 10 kali. Kemudian yang ketiga ada pengamatan kadar alkohol pada proses fermentasi buah apel, di mana sebelumnya diperoleh kadar alkohol sebesar 0%, kemudian setelah fermentasi diperoleh kadar alkohol sebesar 8%. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.